Visual, bos Korea terlihat marah di kantor, menunjuk tajam ke arah seorang karyawan Muslim yang tetap menunduk sabar. Kamu ini kerja lambat sekali. Jangan jadikan sholat alasan buat malas. Seorang bos cantik asal Korea menghina karyawan Muslimnya karena dianggap tidak disiplin. Dia merasa agama hanya menghambat produktivitas kerja. Tapi siapa sangka, justru sikap si karyawan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk, simak sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan diberikan keberkahan dalam hidup. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like untuk mendukung channel ini. Subscribe biar nggak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian selalu update video terbaru dari kami. Tulis, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad. Dan jangan lupa, tulis juga dari kota mana kalian menonton video ini. Masya Allah, sahabat, kisah ini mengajarkan kita bahwa Islam tidak menyebar dengan paksaan, melainkan dengan akhlak yang mulia. Kadang, cara terbaik berdakwah bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Jika kisah ini menginspirasi kalian, jangan lupa like, share, dan komen pendapat kalian di bawah. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seo Yeon adalah seorang wanita muda asal Korea Selatan yang sangat ambisius dan telah mencapai kesuksesan luar biasa di dunia bisnis. Sebagai CEO dari perusahaan logistik yang berkembang pesat di Jakarta, dia terkenal dengan ketegasan dan sikapnya yang keras. Dalam dunia yang serba kompetitif, Seo Yeon merasa bahwa hanya dengan disiplin tinggi dan keputusan tegas, perusahaan ini bisa maju dan bersaing di pasar global. Oleh karena itu, dia membangun citra diri sebagai bos yang keras, tidak toleran terhadap kelemahan, dan sangat berfokus pada pencapaian hasil. Namun, di balik kesuksesan dan ketegasannya, Seo Yeon memiliki satu kelemahan. Sikapnya yang kadang bisa sangat arogan dan merendahkan orang lain, terutama bagi mereka yang dia anggap tidak sejalan dengan tujuannya. Karyawan-karyawan di perusahaannya seringkali merasa tertekan dengan cara Seo Yeon memperlakukan mereka. Ia tidak segan-segan memberikan kritik pedas, bahkan di depan umum, jika seseorang melakukan kesalahan. Tidak jarang ada tangisan di ruang kantor karena merasa dihina atau diremehkan. Meski demikian, sebagian besar dari mereka tetap bertahan karena mereka tahu betapa sulitnya mencari pekerjaan lain yang setara di industri ini. Namun, ada satu orang yang berbeda di antara karyawan lainnya, Fajar, seorang pria Muslim yang bekerja sebagai manajer pengiriman barang. Fajar berasal dari keluarga sederhana dan sejak kecil dia diajarkan untuk selalu menjaga akhlak dan kesabaran, tidak peduli seberapa berat tantangan yang datang. Fajar bekerja di perusahaan Seo Yeon sejak 3 tahun lalu, dan meskipun dia tidak memiliki latar belakang pendidikan tinggi atau gelar dari universitas terkenal, kemampuannya dalam pekerjaan sangat luar biasa. Dia dikenal sebagai seseorang yang selalu menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu dan penuh ketelitian. Meskipun seringkali mendapatkan tugas yang berat dan jadwal yang padat, Fajar selalu mengutamakan kejujuran dan integritas dalam setiap tindakannya. Apa yang membuatnya semakin istimewa adalah keyakinannya pada agama Islam yang selalu dia tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kali waktu sholat tiba, dia selalu meninggalkan pekerjaannya sejenak untuk melaksanakan kewajiban ibadahnya dengan penuh khusyuk. Tidak jarang Seo Yeon melihat Fajar menghadap ke arah kiblat di ruang kecil yang disediakan untuk beribadah. Meskipun seringkali dia merasa bahwa waktu yang diambil Fajar untuk sholat hanya akan mengganggu alur kerja yang sudah dia susun dengan cermat. Seo Yeon tidak terlalu mengerti tentang agama Islam, dan merasa bahwa hal-hal seperti sholat dan puasa hanyalah penghambat dalam dunia yang sangat kompetitif ini. Di matanya, pekerjaan adalah yang paling utama. Semua orang harus memberikan yang terbaik,
tanpa alasan apapun. Pada mulanya, dia menganggap Fajar sebagai salah satu karyawan yang tidak efisien karena sering meninggalkan meja kerjanya untuk sholat. Bahkan lebih sering lagi pada saat bulan Ramadan, ketika Fajar menjalankan ibadah puasa. Menurut Seo Yeon, seorang pekerja seharusnya tidak membiarkan agama mengganggu pekerjaan mereka, apalagi dalam dunia bisnis yang penuh persaingan seperti sekarang. Beberapa kali, Seo Yeon tanpa ragu memberikan komentar pedas terhadap Fajar di depan rekan-rekannya. Kamu harusnya bisa lebih cepat menyelesaikan pekerjaan, kalau tidak sering-sering sholat, kamu pasti bisa lebih produktif. Kalimat ini sering keluar begitu saja tanpa pertimbangan, dan dia merasa itu hanya kritikan biasa yang tak perlu dibesar-besarkan. Namun, untuk Fajar, kritik-kritik ini bukanlah hal yang mudah. Meski hatinya terasa pedih, dia tidak pernah membalas dengan kata-kata kasar. Dia hanya menjawab dengan senyuman dan berkata, "Insya Allah, semuanya akan selesai dengan baik, Bu." Fajar tetap menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Setiap hari, meski dihina dan direndahkan, dia tidak pernah menunjukkan perasaan marah atau kecewa. Sebaliknya, dia selalu berusaha menunjukkan sikap yang terbaik, ramah, sabar, dan tidak pernah terburu-buru untuk membalas dendam. Sikapnya yang luar biasa ini semakin lama semakin menarik perhatian rekan-rekan kerjanya, namun tidak Seo Yeon. Bosnya tetap merasa bahwa Fajar terlalu lambat dan seakan tidak memberi kontribusi besar untuk perusahaan. Tetapi apa yang tidak Seo Yeon ketahui adalah bahwa dalam setiap gerakan dan ucapan Fajar yang penuh kesabaran, ada kekuatan yang sangat besar, sebuah kekuatan yang berasal dari akhlak dan keyakinannya terhadap agama Islam yang sangat dia junjung tinggi. Fajar selalu mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa setiap perbuatan yang dilakukan dengan niat yang benar akan mendapat berkah dari Allah. Jadi, meskipun didera kritik dan hinaan, dia tetap percaya bahwa rezeki dan keberhasilan akan datang pada waktunya. Dia tahu bahwa jika dia menjaga sikap dan akhlaknya, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Dalam hatinya, Fajar berdoa agar suatu hari nanti, ada kesempatan bagi Seo Yeon untuk melihat lebih dalam tentang keindahan Islam dan memahami bahwa agama bukanlah penghalang untuk menjadi sukses, tetapi justru memberikan kedamaian dalam hidup yang penuh tekanan. Seo Yeon masih belum mengerti tentang itu. Bagi dirinya, waktu adalah uang, dan semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginannya. Jadi, meskipun Fajar terus menunjukkan sikap yang baik dan tidak pernah mengeluh, Seo Yeon tetap merasa bahwa pria ini tidak akan bisa berkembang dalam dunia bisnis yang penuh dengan tuntutan dan deadline. Namun, sesuatu yang tak terduga akan segera terjadi. Sesuatu yang akan mengubah pandangannya terhadap Fajar dan bahkan terhadap Islam itu sendiri. Suatu hari yang tampaknya seperti hari kerja biasa, Seo Yeon sedang duduk di ruang kantornya yang luas, memantau laporan keuangan dan jadwal pengiriman barang. Matanya terus-menerus berpindah dari layar komputer ke tumpukan dokumen yang menumpuk di mejanya. Dia merasa hari ini akan berjalan seperti biasa, penuh dengan tuntutan, tekanan, dan mungkin beberapa teguran kepada karyawan yang dianggapnya lambat atau tidak bekerja dengan maksimal. Namun, sebuah kejadian tak terduga mengubah segalanya. Pagi itu, salah satu klien terbesar perusahaan menghubungi Seo Yeon dengan suara penuh kemarahan. "Apa yang terjadi dengan pengiriman barang kami? Mengapa tidak sampai tepat waktu?" Suara dari ujung telepon terdengar tajam, membuat Seo Yeon menegang. Dia segera mengecek sistem dan menemukan bahwa ada kesalahan besar dalam pencatatan inventaris. Beberapa barang penting seharusnya sudah dikirim kemarin, tetapi ternyata masih tertahan di gudang. Jika barang tersebut tidak segera dikirim, perusahaan bisa mengalami kerugian miliaran rupiah, belum lagi risiko kehilangan kepercayaan dari klien besar. Seo Yeon langsung beranjak dari kursinya dan berjalan cepat menuju gudang dengan emosi yang sudah memuncak. Saat tiba di sana, dia melihat para pekerja tampak kebingungan dan sibuk mencari solusi. Namun, tidak ada yang berani berbicara dengannya karena mereka tahu betapa keras dan perfeksionisnya dia. "Siapa yang bertanggung jawab atas ini?"
Suara Seo Yeon menggema di ruangan gudang yang luas. Para karyawan saling pandang dengan ketakutan. Tidak ada yang berani menjawab. Fajar, yang sejak tadi sibuk mencoba mencari tahu apa yang terjadi, akhirnya maju dan berkata dengan tenang, "Bu, saya yang akan mencoba menyelesaikannya. Mohon beri saya waktu." Seo Yeon menatapnya dengan tajam. "Waktu? Kamu pikir waktu bisa menyelesaikan masalah sebesar ini? Kenapa ini bisa terjadi?" Nada suaranya semakin tinggi, dan karyawan lain hanya bisa menundukkan kepala. Namun, berbeda dengan yang lain, Fajar tetap berdiri tegak. Dia tidak menunjukkan ekspresi takut atau panik. Dengan tenang, dia menjelaskan bahwa kemungkinan besar ada kesalahan pencatatan di sistem, dan dia sedang mencoba melacak di mana letak permasalahannya. Seo Yeon semakin geram. "Aku tidak butuh alasan. Aku butuh solusi. Kamu selalu menyuruhku menunggu. Apa yang bisa kamu lakukan? Bukankah selama ini kamu hanya sibuk dengan sholat dan puasamu?" Suasana menjadi hening. Semua karyawan menahan napas, khawatir Fajar akan marah atau tersinggung dengan kata-kata Seo Yeon. Namun, alih-alih membalas dengan nada tinggi, Fajar hanya tersenyum tipis dan berkata, "Saya mengerti kemarahan ibu. Saya juga tidak ingin masalah ini terjadi. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaikinya secepat mungkin." Jawaban itu mengejutkan banyak orang, termasuk Seo Yeon. Dia tidak mengerti bagaimana bisa seseorang yang baru saja dihina tetap bersikap sabar. Dia mengira Fajar akan membela diri atau bahkan membalas perkataannya. Namun, pria itu justru menunjukkan ketenangan yang tidak biasa. Dengan sigap, Fajar mulai bekerja. Dia menginstruksikan beberapa pekerja untuk membantu mengecek ulang seluruh data pengiriman, menyisir setiap laporan, dan memverifikasi dokumen yang masuk. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan kesalahan dalam sistem. Rupanya, ada human error dalam pencatatan yang menyebabkan barang tidak terkirim sesuai jadwal. Setelah menemukan masalahnya, dia segera menghubungi tim logistik untuk menyiapkan armada pengiriman darurat. Tanpa banyak bicara, Fajar dan timnya bekerja hingga larut malam. Meskipun pekerjaan itu melelahkan, Fajar tidak pernah mengeluh. Dia tetap tersenyum dan menyemangati rekan-rekannya untuk tetap fokus. "Tenang saja, semua pasti bisa diselesaikan kalau kita tetap tenang dan kerja sama," katanya kepada mereka. Seo Yeon yang diam-diam mengamati semua ini dari kejauhan merasa heran. Ini pertama kalinya dia benar-benar memperhatikan bagaimana Fajar bekerja. Tidak seperti yang dia kira sebelumnya, Fajar ternyata adalah seseorang yang penuh dedikasi. Bahkan dalam situasi yang penuh tekanan, dia tetap bisa mengendalikan emosinya dan bekerja dengan efektif. Malam itu, setelah semua barang berhasil dikirim tepat waktu, Fajar masih sempat menenangkan karyawan lain yang ketakutan akan kemarahan bos mereka. "Jangan takut. Semua pasti ada solusinya," katanya sambil tersenyum. Seo Yeon tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dia berjalan mendekati Fajar dan bertanya, "Kenapa kamu tidak marah tadi? Aku menghina kamu di depan banyak orang, tapi kamu tetap sabar. Kenapa?" Fajar menatapnya dengan ramah. "Saya tidak punya alasan untuk marah, Bu. Dalam Islam, kami diajarkan untuk selalu bersabar dan berbuat baik, bahkan kepada orang yang memperlakukan kami dengan buruk. Saya percaya, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, selama kita menghadapinya dengan hati yang tenang." Jawaban itu membuat Seo Yeon terdiam. Kata-kata Fajar seakan menyentuh hatinya dengan cara yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Dia terbiasa dengan dunia yang keras dan penuh tekanan, di mana orang-orang selalu berebut kekuasaan dan keuntungan. Namun, di depan matanya, ada seseorang yang tetap bersikap baik meskipun telah dihina. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Seo Yeon merasa ada sesuatu yang berbeda. Rasa penasarannya terhadap Fajar dan ajaran Islam mulai tumbuh. Dia tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana mungkin seseorang bisa begitu tenang dan tulus dalam menghadapi tekanan.
Sejak kejadian itu, Seo Yeon mulai memperhatikan Fajar lebih dalam. Dia mulai penasaran dengan kebiasaan Fajar yang selalu menyempatkan diri untuk sholat. Bagaimana dia tetap berpuasa meskipun harus bekerja keras, dan bagaimana dia tetap rendah hati meskipun memiliki kemampuan luar biasa dalam pekerjaannya. Tanpa disadari, hati Seo Yeon mulai terbuka. Hari itu, suasana di kantor lebih tegang dari biasanya. Semua karyawan bekerja dalam diam, hanya suara ketikan keyboard dan bunyi mesin fotokopi yang terdengar. Seo Yeon duduk di balik meja besar di ruangannya, menatap layar komputer dengan ekspresi serius. Matanya menyusuri angka-angka laporan keuangan, tetapi pikirannya tidak sepenuhnya fokus. Tiba-tiba, telepon di meja berdering keras. Seo Yeon menghela napas dan mengangkatnya tanpa melihat nomor penelepon. "Halo, ini Seo Yeon," ucapnya tegas. Suara marah dari seberang langsung membuatnya duduk tegak. "Apa yang terjadi dengan pengiriman barang kami? Seharusnya paket tiba pagi ini, tapi sampai sekarang belum ada kabar." Seo Yeon mengernyit. Ini adalah klien VIP, pelanggan lama yang sangat berpengaruh dalam dunia bisnis logistik. Jika mereka kecewa, bukan hanya perusahaan yang akan rugi, tetapi reputasi bisnisnya juga bisa hancur. "Saya akan mengecek dan menghubungi Anda kembali dalam waktu 1 jam. Jawabnya singkat. 1 jam? Kami tidak bisa menunggu selama itu. Jika barang tidak sampai hari ini, kontrak kita batal." Telepon ditutup dengan kasar. Seo Yeon mengerang kesal, lalu segera bangkit dari kursinya. Dia berjalan cepat menuju bagian logistik, wajahnya menunjukkan ketidaksabaran. Begitu tiba di sana, dia mendapati beberapa karyawan tampak cemas. "Apa yang terjadi?" bentaknya. Seorang supervisor, Pak Rudi, mencoba menjelaskan. "Ada kesalahan dalam pencatatan, Bu. Barang yang seharusnya dikirim pagi tadi masih ada di gudang." Seo Yeon mengerutkan dahi. "Apa maksudmu masih di gudang? Itu pengiriman penting." "Kami baru menyadarinya sekarang, Bu. Sistem pencatatan mengalami error, dan..." "Jangan beri aku alasan. Aku mau solusi. Sekarang." Ruangan hening. Semua karyawan menundukkan kepala, tidak ada yang berani menatap mata Seo Yeon. Di tengah suasana mencekam itu, seorang pria berdiri dan melangkah ke depan. Dia adalah Fajar. "Bu, saya akan mengurus ini," katanya dengan tenang. Seo Yeon menatapnya tajam. "Mengurus? Apa kamu pikir ini kesalahan kecil?" "Saya tahu ini masalah besar," jawab Fajar. "Tapi saya yakin kita bisa menyelesaikannya. Saya hanya butuh waktu dan bantuan dari tim." Seo Yeon mendengus sinis. "Waktu? Kalau kamu tidak sering meninggalkan pekerjaan untuk sholat, mungkin masalah ini tidak akan terjadi." Semua orang membeku. Kata-kata itu sangat menusuk, tetapi Fajar tetap berdiri tegak. Dia menatap Seo Yeon dengan mata yang tidak menunjukkan amarah, hanya ketenangan. "Sholat tidak pernah menghambat pekerjaan saya, Bu," katanya lembut. "Justru itu yang membuat saya bisa tetap tenang menghadapi situasi seperti ini." Seo Yeon merasa ada sesuatu yang aneh dalam diri Fajar. Dia tidak membalas dengan kemarahan seperti yang dilakukan kebanyakan orang. Dia tetap tersenyum, tetap berbicara dengan sopan, dan tetap bersikap profesional. "Terserah," kata Seo Yeon akhirnya. "Tapi kalau dalam 2 jam ini barang belum dikirim, kamu yang bertanggung jawab." Tanpa berkata banyak, Fajar segera bekerja. Dia meminta beberapa rekan kerja untuk membantunya memeriksa kembali daftar barang, mengecek dokumen, dan menghubungi tim pengiriman. Dalam waktu singkat, dia menemukan kesalahan yang terjadi di sistem dan segera mengambil tindakan untuk memperbaikinya. Sementara itu, Seo Yeon diam-diam mengamati dari kejauhan. Dia melihat bagaimana Fajar berkomunikasi dengan timnya, bagaimana dia tetap sabar meskipun semua orang panik. Tidak ada emosi berlebihan, tidak ada teriakan, hanya instruksi jelas dan kerja keras.
1 jam berlalu. Bu, pengiriman sudah dalam perjalanan, kata Fajar sambil tersenyum. Saya juga sudah menghubungi klien untuk mengonfirmasi bahwa barang akan sampai tepat waktu. Seo Yeon mengerutkan kening. Bagaimana kamu bisa menyelesaikannya secepat itu? Kita hanya perlu tetap tenang dan bekerja sama, jawab Fajar sederhana. Seo Yeon tidak bisa berkata-kata. Biasanya, dalam situasi seperti ini, dia akan panik dan menyalahkan semua orang. Tapi Fajar, dia justru menghadapi semuanya dengan tenang. Setelah kejadian itu, Seo Yeon mulai memperhatikan Fajar lebih sering. Dia ingin tahu apa yang membuat pria itu begitu berbeda. Hari demi hari berlalu, dan Seo Yeon semakin penasaran. Dia memperhatikan bagaimana Fajar selalu bekerja dengan jujur dan penuh dedikasi. Bagaimana dia selalu bersikap baik kepada semua orang, bahkan kepada mereka yang bersikap kasar padanya. Puncaknya terjadi ketika Seo Yeon suatu hari melihat Fajar memberi makan seorang tukang sapu tua di depan kantor. Pria itu tampak lelah dan kelaparan, dan tanpa ragu, Fajar membelikannya makanan dan duduk menemani sambil berbicara dengannya. Seo Yeon berdiri di dekat pintu kantor, memperhatikan dari kejauhan. Hatinya mulai bertanya-tanya. Apa yang membuatnya bisa begitu baik? Apa yang membuatnya begitu sabar? Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Seo Yeon mencari tahu tentang Islam. Dia mulai membaca artikel, menonton video, dan mencari tahu mengapa orang-orang seperti Fajar bisa begitu kuat dalam menghadapi hidup. Perlahan, hatinya mulai berubah. Seo Yeon tidak pernah menyangka bahwa orang yang dulu dia hina dan anggap lemah justru menjadi sosok yang membuka matanya terhadap kehidupan yang lebih besar dari sekadar bisnis dan ambisi. Dan tanpa dia sadari, hatinya mulai condong ke arah yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Hari itu, suasana di kantor lebih tegang dari biasanya. Semua karyawan bekerja dalam diam, hanya suara ketikan keyboard dan bunyi mesin fotokopi yang terdengar. Seo Yeon duduk di balik meja besar di ruangannya, menatap layar komputer dengan ekspresi serius. Matanya menyusuri angka-angka laporan keuangan, tetapi pikirannya tidak sepenuhnya fokus. Tiba-tiba, telepon di meja berdering keras. Seo Yeon menghela napas dan mengangkatnya tanpa melihat nomor penelepon. "Halo, ini Seo Yeon," ucapnya tegas. Suara marah dari seberang langsung membuatnya duduk tegak. "Apa yang terjadi dengan pengiriman barang kami? Seharusnya paket tiba pagi ini, tapi sampai sekarang belum ada kabar." Seo Yeon mengernyit. Ini adalah klien VIP, pelanggan lama yang sangat berpengaruh dalam dunia bisnis logistik. Jika mereka kecewa, bukan hanya perusahaan yang akan rugi, tetapi reputasi bisnisnya juga bisa hancur. "Saya akan mengecek dan menghubungi Anda kembali dalam waktu 1 jam. Jawabnya singkat. 1 jam? Kami tidak bisa menunggu selama itu. Jika barang tidak sampai hari ini, kontrak kita batal." Telepon ditutup dengan kasar. Seo Yeon mengerang kesal, lalu segera bangkit dari kursinya. Dia berjalan cepat menuju bagian logistik, wajahnya menunjukkan ketidaksabaran. Begitu tiba di sana, dia mendapati beberapa karyawan tampak cemas. "Apa yang terjadi?" bentaknya. Seorang supervisor, Pak Rudi, mencoba menjelaskan. "Ada kesalahan dalam pencatatan, Bu. Barang yang seharusnya dikirim pagi tadi masih ada di gudang." Seo Yeon mengerutkan dahi. "Apa maksudmu masih di gudang? Itu pengiriman penting. Kami baru menyadarinya sekarang, Bu. Sistem pencatatan mengalami error, dan..." "Jangan beri aku alasan. Aku mau solusi. Sekarang." Ruangan hening. Semua karyawan menundukkan kepala, tidak ada yang berani menatap mata Seo Yeon. Di tengah suasana mencekam itu, seorang pria berdiri dan melangkah ke depan. Dia adalah Fajar. "Bu, saya akan mengurus ini," katanya dengan tenang. Seo Yeon menatapnya tajam. "Mengurus? Apa kamu pikir ini kesalahan kecil?"
Saya tahu ini masalah besar, jawab Fajar. Tapi saya yakin kita bisa menyelesaikannya. Saya hanya butuh waktu dan bantuan dari tim. Seo Yeon mendengus sinis. Waktu? Kalau kamu tidak sering meninggalkan pekerjaan untuk sholat, mungkin masalah ini tidak akan terjadi. Semua orang membeku. Kata-kata itu sangat menusuk. Tetapi Fajar tetap berdiri tegak. Dia menatap Seo Yeon dengan mata yang tidak menunjukkan amarah, hanya ketenangan. Sholat tidak pernah menghambat pekerjaan saya, Bu, katanya lembut. Justru itu yang membuat saya bisa tetap tenang menghadapi situasi seperti ini. Seo Yeon merasa ada sesuatu yang aneh dalam diri Fajar. Dia tidak membalas dengan kemarahan seperti yang dilakukan kebanyakan orang. Dia tetap tersenyum, tetap berbicara dengan sopan, dan tetap bersikap profesional. Terserah, kata Seo Yeon akhirnya. Tapi kalau dalam 2 jam ini barang belum dikirim, kamu yang bertanggung jawab. Tanpa berkata banyak, Fajar segera bekerja. Dia meminta beberapa rekan kerja untuk membantunya memeriksa kembali daftar barang, mengecek dokumen, dan menghubungi tim pengiriman. Dalam waktu singkat, dia menemukan kesalahan yang terjadi di sistem dan segera mengambil tindakan untuk memperbaikinya. Sementara itu, Seo Yeon diam-diam mengamati dari kejauhan. Dia melihat bagaimana Fajar berkomunikasi dengan timnya, bagaimana dia tetap sabar meskipun semua orang panik. Tidak ada emosi berlebihan, tidak ada teriakan, hanya instruksi jelas dan kerja keras. 1 jam berlalu. Bu, pengiriman sudah dalam perjalanan, kata Fajar sambil tersenyum. Saya juga sudah menghubungi klien untuk mengonfirmasi bahwa barang akan sampai tepat waktu. Seo Yeon mengerutkan kening. Bagaimana kamu bisa menyelesaikannya secepat itu? Kita hanya perlu tetap tenang dan bekerja sama, jawab Fajar sederhana. Seo Yeon tidak bisa berkata-kata. Biasanya, dalam situasi seperti ini, dia akan panik dan menyalahkan semua orang. Tapi Fajar, dia justru menghadapi semuanya dengan tenang. Setelah kejadian itu, Seo Yeon mulai memperhatikan Fajar lebih sering. Dia ingin tahu apa yang membuat pria itu begitu berbeda. Hari demi hari berlalu, dan Seo Yeon semakin penasaran. Dia memperhatikan bagaimana Fajar selalu bekerja dengan jujur dan penuh dedikasi. Bagaimana dia selalu bersikap baik kepada semua orang, bahkan kepada mereka yang bersikap kasar padanya. Puncaknya terjadi ketika Seo Yeon suatu hari melihat Fajar memberi makan seorang tukang sapu tua di depan kantor. Pria itu tampak lelah dan kelaparan, dan tanpa ragu, Fajar membelikannya makanan dan duduk menemani sambil berbicara dengannya. Seo Yeon berdiri di dekat pintu kantor, memperhatikan dari kejauhan. Hatinya mulai bertanya-tanya. Apa yang membuatnya bisa begitu baik? Apa yang membuatnya begitu sabar? Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Seo Yeon mencari tahu tentang Islam. Dia mulai membaca artikel, menonton video, dan mencari tahu mengapa orang-orang seperti Fajar bisa begitu kuat dalam menghadapi hidup. Perlahan, hatinya mulai berubah. Seo Yeon tidak pernah menyangka bahwa orang yang dulu dia hina dan anggap lemah justru menjadi sosok yang membuka matanya terhadap kehidupan yang lebih besar dari sekadar bisnis dan ambisi. Dan tanpa dia sadari, hatinya mulai condong ke arah yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Sejak kejadian di gudang itu, Seo Yeon tidak bisa berhenti memikirkan Fajar. Setiap hari, dia mulai memperhatikannya lebih dalam, bukan hanya sebagai seorang karyawan, tetapi sebagai seorang manusia dengan prinsip dan keyakinan yang kuat. Awalnya, Seo Yeon menganggap bahwa kesabaran dan kebaikan hati Fajar hanyalah bagian dari kepribadiannya. Namun, semakin lama dia mengamati, semakin dia menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik itu semua. Rasa penasaran Seo Yeon mulai membawanya mencari tahu lebih dalam tentang Islam. Suatu malam, setelah seharian bekerja, dia duduk di apartemennya yang luas dan sepi. Di tangannya, ponselnya menampilkan laman pencarian dengan kata kunci, "Mengapa Muslim begitu sabar?" Dia menemukan banyak artikel yang berbicara tentang konsep kesabaran dalam Islam,
Tentang bagaimana seorang muslim diajarkan untuk menerima segala sesuatu dengan tawakal dan tetap berbuat baik, bahkan dalam kondisi sulit. Sabar bukan berarti lemah, melainkan tanda kekuatan iman. Salah satu artikel berbunyi, Seo Yeon termenung. Apakah ini yang membuat Fajar begitu berbeda? Namun, ada satu hal lain yang lebih mengusiknya. Di kantor, dia mulai memperhatikan bagaimana Fajar selalu meluangkan waktu untuk sholat. Bahkan di tengah kesibukannya, dia tetap pergi ke musola kecil di sudut kantor, mengambil air wudhu, lalu berdiri dengan tenang menghadap kiblat. Apa yang dia rasakan saat beribadah? Apa yang dia ucapkan dalam doanya? Seo Yeon tidak bisa menghilangkan rasa ingin tahunya. Hingga suatu hari, dia memberanikan diri bertanya langsung kepada Fajar. Fajar, panggil Seo Yeon saat jam makan siang di kantin kantor. Fajar menoleh dengan ramah. Ya, Bu Seo Yeon. Aku ingin bertanya sesuatu. Tentu. Tentang apa? Seo Yeon menatapnya lekat. Mengapa kamu tetap bersikap baik meskipun aku pernah memperlakukanmu dengan buruk? Aku sudah berkali-kali menghinamu, menyalahkanmu, tapi kamu tidak pernah marah. Fajar tersenyum. Dalam Islam, kami diajarkan untuk membalas keburukan dengan kebaikan. Karena dengan cara itulah, hati seseorang bisa berubah. Hati bisa berubah. Seo Yeon mengulang kata-kata itu, mencoba memahaminya lebih dalam. Ya, Fajar mengangguk. Karena Islam bukan hanya tentang beribadah, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan sesama manusia. Kita tidak bisa mengubah orang lain dengan kemarahan, tetapi dengan kebaikan dan akhlak yang baik. Seo Yeon terdiam. Kata-kata itu terasa menusuk ke dalam hatinya. Hari itu, Seo Yeon kembali ke apartemennya dengan hati yang dipenuhi pertanyaan. Dia membuka laptopnya dan mulai mencari lebih banyak informasi tentang Islam. Dia menonton video tentang kisah para mualaf, membaca pengalaman orang-orang yang menemukan kedamaian dalam Islam, dan semakin lama semakin tergerak oleh ajaran-ajaran yang ia pelajari. Namun, meskipun hatinya mulai condong pada Islam, dia masih memiliki keraguan. Bagaimana jika ini hanya perasaan sesaat? Bagaimana jika aku hanya terpengaruh oleh Fajar? Keraguan itu terus menghantuinya. Hingga suatu hari dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dia pergi ke sebuah masjid. Hari itu adalah hari Minggu. Seo Yeon mengenakan pakaian yang lebih sopan dari biasanya, dengan lengan panjang dan celana longgar. Dia berdiri di depan sebuah masjid besar di kota, merasa gugup. Apa yang aku lakukan di sini? Pikirnya. Namun, saat dia hampir membalikkan badan untuk pergi, seorang wanita berhijab mendekatinya dengan senyum ramah. Selamat datang. Apa Anda membutuhkan bantuan? Tanya wanita itu lembut. Seo Yeon terkejut, tetapi akhirnya menjawab jujur. Aku hanya ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Wanita itu tersenyum hangat. Alhamdulillah, Anda datang ke tempat yang tepat. Seo Yeon kemudian diajak masuk ke dalam masjid dan diperkenalkan kepada beberapa wanita muslim lainnya. Mereka berbicara dengannya dengan penuh keramahan, menjelaskan ajaran Islam dengan cara yang sederhana dan penuh kasih sayang. Di masjid itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Seo Yeon melihat orang-orang bersujud dalam doa. Suasana tenang, penuh khusyuk, dan entah bagaimana, hatinya merasa damai. Malam itu, Seo Yeon tidak bisa tidur. Dia memikirkan semua yang telah dia pelajari. Dan akhirnya, setelah beberapa minggu mencari jawaban, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Hari itu, Seo Yeon kembali ke masjid. Kali ini, bukan hanya untuk bertanya, tetapi untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya. Dengan hati yang mantap, dia duduk bersama seorang ustazah yang membimbingnya mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Air mata mengalir di pipi Seo Yeon.
Dia tidak bisa menjelaskan perasaannya. Tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa menemukan tujuan yang sesungguhnya. Saat berita keislamannya menyebar di kantor, banyak yang terkejut, termasuk Fajar. Ketika Fajar mendengar bahwa Seo Yeon telah masuk Islam, dia merasa bahagia sekaligus terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa wanita yang dulu begitu sinis terhadapnya kini telah menemukan cahaya Islam. Waktu berlalu, dan hubungan mereka semakin dekat. Fajar selalu mendukung Seo Yeon dalam perjalanan barunya sebagai seorang Muslim. Dia mengajarinya cara sholat, cara membaca Al-Quran, dan selalu ada untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya tentang Islam. Hingga akhirnya, setelah melewati banyak proses pembelajaran dan semakin mengenal satu sama lain, Seo Yeon dan Fajar mengambil keputusan besar, menikah. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan sederhana, namun penuh keberkahan. Seo Yeon yang kini mengenakan hijab tampak berseri-seri saat mengucapkan ijab kabul dengan penuh keyakinan. Fajar, katanya setelah akad nikah selesai. Terima kasih telah menjadi jalan bagiku untuk menemukan Islam. Fajar tersenyum. Ini semua adalah takdir Allah. Semoga kita bisa bersama dalam kebaikan hingga akhir hayat. Dan dengan itu, Seo Yeon memulai babak baru dalam hidupnya. Dari seorang wanita yang dulu hanya mengejar dunia, kini dia menemukan kebahagiaan sejati dalam Islam dan cinta yang tulus. Akhir yang bahagia, atau justru awal dari perjalanan yang lebih indah? Hanya Allah yang tahu.